Kalau di Bali masih. Justru pemuda-pemuda di Bali, pemudi sebenarnya orang-orang muda tuh pasti ikut andil dalam pelestarian budaya. Jadi misalnya kayak aku nih, mungkin orang nggak nyangka aku bisa nari Bali gitu. Pokoknya intinya rata-rata bisa nggak sih? Kamu pernah nggak sih belajar nari? Justru aku pernah belajar nari pernah gitu. Ya gitu kayak ya dari sekecil-kecil itu kayak belajar menggambel itu alat musik Bali atau nari itu dari kecil tuh pasti ada yang bisa. Alright, selamat datang kembali bersama saya Arifin Korma dari Ingin Menjadi. Host yang biasa, channel yang biasa, bintang-bintang tamu yang akan menjadi bintang segera. Amin. Semua menjadi bintang. Semua adalah bintang. Kamu pengen jadi apa Putu? Pengen jadi diri sendiri. Aduh. Pengen jadi orang. Enggak, pengen jadi orang yang bisa saya banggakan. Oh gitu. Iya, yang penting diri sendiri tuh udah puas dulu. Oh gitu. Emang bisa kita jadi diri sendiri ya? Bisa dong. Oh bisa ya. Bisa. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Jadi selama apa yang apa visi kita udah laksanakan, apa yang kita impikan sudah tercapai, itu udah menjadi diri sendiri. Oh gitu ya. Jadi dengan identifikasi tujuan kita ya. Iya. Gitu. Dan komitmen sama tujuan kita. Bener sekali. Kalau kita suka sama dia, kita komitmen juga suka sama dia atau? Ya gimana ya? Kalau ada yang lebih bagus kita ambil. Aduh. Aduh. Aduh, jawab dong. Nggak bisa dong. Aduh. Kan bantuin lah. Ayo bantuin. Ribut banget yang di atas. Bukan battle. Iya Kalau kan? battle bisa bantuin. Iya kan? Enggak kan sekarang kita sama-sama narasumber. Iya, sama-sama. Jadi fun fact-nya hari ini yang pertama adalah kita bertiga adalah tim gitu ya. Yang biasa mereka berdua itu ada di depan kamera dan saya yang pegang kamera. Dan sekarang kita di depan kamera tuh Itu yang di belakang kamera siapa ya? orang tak bisa dilihat. Enggak ada. Oke. Ini mandiri ya. Mandiri. Kita kan selalu dipaksa untuk menjadi mandiri ya. Iya. Jadi visi dan misi kita adalah menjadi orang yang mandiri sebelum kita memandirikan orang. Gimana itu memandirikan orang itu? Kenapa? Memandirikan orang Bisa itu kayak dong, gimana? bantu orang. Kamu udah pernah bantu orang belum? Ya pernah sih, cuma bantu sejauh apa gitu yang masih dipertanyakan. Oke, itu banyak juga sih perspektif atau definisi dari mandiri itu apa sih? Itu kan ya subjektif ya. Iya. Mandiri, sukses, gagal. Sukses menurut kita kan belum tentu sukses menurut orang lain juga ya. Iya. Sukses menurut orang lain juga belum tentu sukses menurut kita. Gagal dan jatuh itu kan juga menjadi diri sendiri yang kayak gimana itu kan juga perspektifmu juga kan. Ya whatever your opinion is kan gitu kan. Ya dan akhirnya ya tetap jalankan aja. Kalau kamu meyakini itu selesaikan gitu. Seperti kata Putu, Intan Putu, ya Putu Intan terserah. Nggak tahu dia belakangnya apa. Sampai sekarang masih misteri. Nanti bisa komen mungkin ya. Komen di kolom komentar. Dan di kesempatan yang sangat luar biasa ini nggak sengaja ternyata mereka berdua itu memiliki keunikan yang sangat benar-benar unik. Dia dipertemukan oleh kejadian yang dimana Apa kejadiannya? yang dimana ternyata tahun terus bulan terus apa tanggal dan daerahnya sama juga gitu. Dan nggak ada ekspektasi sama sekali bisa dipertemukan dengan ya kayak seakan-akan saudara kembar dari beda rahim. Tiba-tiba aja. Pertama kali kalian ketemu satu sama lain itu gimana tuh? Iya, sih. Sampai tahu gitu loh masnya. Oh, kamu dari Bali juga ya? Oh, kamu tanggal lahirnya sama juga. Gimana ya? Justru kalau tahu tanggal lahir sama pas deket-deket mau ulang tahun. Iya, Oh, udah gitu. ulang tahun tiba-tiba. Oh, berarti sebelumnya udah kenal tapi belum tahu. Iya, orang Enggak, dulu bahkan jarang banget ngomong. Nggak pernah ngomong Nggak di pernah kelas ngomong, kan. jarang. Kita masuk Februari tanggal 25 ya. Kan April itu 2 bulan sebelumnya. Sesudahnya. Ya udah sebulan itu nggak pernah interaksi, cuma dari Balinya mana? Ya udah selesai. Kamu di Bali mana? Oh, dekat rumahku. Oke, setia. Selesai gitu. Habis itu nggak ngobrol-ngobrol gitu. Terus Nggak tiba-tiba ngobrol lagi. udah mau ulang tahun kan? Ulang tahunnya sama. Siapa ya gitu? Pertama di kelas bilang, "Putu, ulang tahunmu kapan?" Ini habis itu ada yang ngeliatin. Every juga loh.
Ya waktu itu kan kita punya kayak database gitu ya. Oke, benar. Silakan ya bahasanya data diri ya. Padahal itu untuk nge-catch kapan ulang tahunnya. Nah, itu ada teman-teman yang aware itu. Oh, ini kok sama? terus waktu udah tahu sama ya? Itu gimana? Kita rayain bareng-bareng aja lah gitu. Oh, justru ada. Cerita yang cerita. Ketika kita pasti nih kan ya kita pasti akan dirayakan kan karena teman-teman juga merayakan satu sama lain. Kita kompet, kamu nanti mau syukuran apa? Oh aku syukuran ini. Yaudah biar rame, yaudah kita bareng aja. Habis itu ya waktu itu kita tiba-tiba orang pada pergi, kita masih di sini. Iya. Kita harusnya kan kita lewat jalan biasa, kita muter. Iya. Ya siapa tahu dikerjain, ya udah kita muter aja jalan kita. Jadi hari itu pas waktu ulang tahun kalian barengan? Iya barengan. Berangkat bareng gitu. Pokoknya pergi kemana-mana bareng. Pokoknya kita nggak boleh dijailin, kita harus yang jailin. Iya, harus aman, posisi kita harus aman. Nggak mau dijailin pokoknya. Oke, mantap. Dan itu nggak ada ekspektasi sama sekali ya ketemu sama saudara kembar. Nggak ada ekspektasi sama sekali. Nggak tahu kan. Dari Bali. Tapi dari mungkin karakter dan sifat kalian ada yang sama nggak sih? Yang bener-bener nonjol gitu loh. Tapi kalau orang berkeyakinan kayak bintang gitu ya pasti sama. Tanggalnya sama, tahun sama. Tapi kalian merasakan ada kesamaan yang bener-bener sama. Ada nggak? Sama nggak sih? Sama-sama pakai kacamata. Sama-sama suka buat keributan. Sama-sama hobinya berantem. Benar. Berantem hobi ya? Aduh kalau nggak berantem sehari tuh gimana ya rasanya? Kayak ada yang kurang gitu. Enak sih kalau punya saudara gitu kan. Apalagi bedanya nggak terlalu jauh. Itu kan hal yang paling kita rindukan kan pas waktu berantemnya kan. Iya. Oke. Gitu ya. Dan mereka berdua ini berasal dari Bali. Kalau menurut saya dari beberapa diskusi yang pernah saya kita nongkrong bareng gitu sama mereka berdua. Kapan? Emang ngajak ribut ya. Emang ngajak ribut ya. Mereka memiliki tingkat karakter yang sangat luar biasa karena mungkin ada pendidikan dari orang tua atau budaya yang mendidik mereka gitu. Akhirnya menemukan pemahaman yang mereka harus life must go on gitu. Jadi apapun beratnya itu mereka berdua selalu saya ngomong apa sih? Gak apa-apa saya mendengarkan. Jangan berantem lagi. Oke, langsung saja kita dari Bali. Saya beberapa kali terakhir kemarin saya nonton video kalau salah satu wajah toleransi yang ada di Indonesia itu kita bisa belajar dari Bali. Apakah benar? Karena saya belum, mungkin suatu saat saya punya perjalanan yang harus saya laksanakan untuk mengumpulkan data dan dokumentasi itu ya. Semoga bisa terlaksana gitu. Nah, saya juga belum tahu karena beberapa saya dapatkan informasi itu dari video, membaca mungkin. Gimana kalian ngerasa selama tinggal di Bali? Kalau selama ngerasa tinggal di Bali ya kayak rasanya tuh ya kalau kamu mau gini ya udah terserah selama tidak mengganggu orang lain gitu. Jadi prinsipnya di sana tuh kenapa bisa kelihatan rukun itu karena ya kita saling mengurusi urusan masing-masing. Jadi kalau misalnya dia punya acara ya udah silakan selama itu tidak mengganggu orang lain ya udah gitu. Dan ya biasa aja gitu. Jadi bahkan di Bali tahu nggak tempatnya tuh? Yang di Nusa Dua itu tahu nggak? Yang ada pura, ada masjid, ada gereja. Oh iya tahu pernah tempat ibadah tuh satu komplek itu biasa aja. Jadi ya udah gitu. Intinya urusi itu menjadi hal yang biasa ya. Iya. Nggak perlu promosikan, dikejar-kejarkan. Emang ya hidup di Bali. Itu memang begitu. Kalau kamu sendiri gimana, Evri? Kalau saya ya kebetulan punya keluarga dari orang Hindu, saya Islam sendiri. Ya itu tidak masalah, bahkan yang saya lihat jelas dan itu nyata dan itu dari waktu almarhum datuk saya meninggal. Itu kan datuk saya itu punya keluarga dari orang Hindu. Jadi kan otomatis lah kita Islam prosesi pemakaman seperti Islam ya. Terus ketika selesai ya sudah pulang, saudara dari Hindu dia punya sesi sendiri dan dia duduk di di sekitar makam mendoakan, bahkan bawa banten dan sebagainya.
Dan kalau memang kita strict sebagai orang Islam, ngapain kamu gini-gini? Tapi waktu itu ya kita punya keyakinan, mereka juga punya keyakinan, dan keyakinan kita adalah Tuhan itu satu, dan kita mendoakan orang yang sudah sedia ada, ya aman. Selebihnya ya kita punya urusan masing-masing. Soalnya masalahnya kan gini, kalau sekarang saya melihat di Jawa itu kerukunan, toleransi itu menjadi bahan pemasaran gitu sekarang hari ini. Nggak tahu ada apa gitu. Ya berarti di Jawa ya mungkin kesimpulan sederhananya ya sudah nggak bersatu lagi dong, sudah saling bermusuhan dong. Gimana gitu. nih komentarnya? Toleransinya gitu. Nah, kalian ngerasakan itu atau memang itu di media sosial aja sih atau mungkin kayak gimana? Kalau aku pribadi ya kan baru tinggal di sini sebentar, jadi enggak lah 10 bulan. Iya sebentar itu. Jadi kalau menurutku di sini ya mungkin karena lingkungannya orangnya baik-baik juga ya. Jadi ya biasa aja gitu. Kayak aku nggak merasa, ya emang kerasa sih. Tapi kalau ngelihat mungkin ngebaca atau ngelihat konten. Oh kalau ngelihat konten ya sering ngeliat kayak gitu. Cuman kalau yang dari aku rasain pribadi sih aman-aman aja selama di sini. Mungkin Evi yang sudah lebih lama. Kalau mau secara analisis memang bisa ya. Cuma ya saya juga sama seperti Putu Intan ini. Kalau kita baik, insya Allah kita dikelilingi oleh orang baik ya. Kalaupun nanti ada crash atau ya seperti media sosial, barangkali itu adalah bentuk klimaks dari sebenarnya tuh udah dari dulu aja ya. Cuma dia diungkapkan aja. Sebenarnya kalau memang nggak bisa dibendung, bisa dihindari gitu. Cuma ya karena saya pribadi dan yang saya alami, ya alhamdulillah nggak ada seperti itulah. Walaupun orang bilang, oh nanti di sini orangnya gini-gini loh, nanti kamu di sini nanti masih gini. Ya alhamdulillahnya. Atau mungkin memang itu cuman rame di media sosial. Nah, bisa jadi. Padahal ada kemungkinan. Padahal kita kan ya biasa aja kan ya. Iya. Mungkin ketemu sama orang Batak, ketemu sama orang Tawi, Sunda, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, Kristen, ya fine aja, nggak ada apa-apa kok. Gitu loh maksudnya. Tapi kalian pernah terganggu nggak sih dengan hal-hal itu tuh di media sosial? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ya kita ngerasa ini gitu. Semakin kesini semakin menjadi apa gitu. Dan saya selalu mengagumi Bali sih, selalu mengagumi Bali karena ya di sana adalah toleransi itu bukan menjadi komoditas, tapi toleransi itu menjadi aktivitas, gitu kan, menjadi nafas untuk mereka gitu kan. Bener gak sih? Iya bener. Soalnya aku juga kayak Evri, aku punya saudara yang muslim juga. Oke. Itu kan kakakku nikah sama orang muslim. Jadi keluarganya kan muslim. Biasa kan keponakanku ya jadinya dia kan agama Hindu. Tapi kalau Idul Fitri ya tetap mudik ke rumah keluarganya, ke Jember gitu. Biasa aja ikut ngerayain sama keluarganya. Besok kalau misalnya ada hari raya besar, ya keluarganya mereka juga ngirimin sesuatu. Jadi intinya ya saling merayakan aja gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang ya biasa aja gitu. Nggak perlu kayak kampanye yang muluk-muluk gitu ya. Jadi ya karena memang kita itu berkehidupan secara kekeluargaan ya, bahkan tadi hubungan perkawinan itu kan kita tidak seperti pendatang yang ujug-ujug aku Islam, aku ini udah enggak. Jadi ya mungkin itulah yang menjadi nilai kenapa kok toleransi nggak menjadi komoditas atau lebih tepatnya tadi bahasa Caipin sebagai aktivitas. Ya karena kita sudah secara kekeluargaan bahkan hubungan perkawinan itu. Dan ya tanpa diomong-omongin ini toleransi enggak. Ya udah ngalir aja kan, enggak ada diskusi, enggak ada begitu, enggak perlu karena itu adalah ya sadar sendiri aja gitu. Biasa aja gitu. Benar. Jadi ya seperti saya pernah ngobrol gini, kalau untuk potensi nih, mungkin potensi wisata atau potensi ya nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang lebih tahu, orang-orang yang mungkin sudah menjabat sebagai masuk pemerintahan di sana, eksekutif yang ada di sana atau apapun itu, kita enggak, tapi kita coba untuk santai, sharing santai, diskusi santai sebagai seorang pemuda yang mungkin kita bisa mengembangkan potensi daerah kita, bisa mengembangkan budaya yang ada di kita gitu kan, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berguna gitu. Nah, saya pernah diskusi sama anak Lombok, orang Lombok gitu. Lombok hari ini kan menjadi gambaran dari Bali juga. Dan dia dibangun menjadi tempat, benar-benar menjadi tempat wisata nasional gitu kan di Lombok gitu. Apalagi yang kemarin ada Mandalika juga, otomatis wisatawan yang datang ke situ bakal banyak gitu. Apalagi Lombok kan juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Nah gitu.
ketika aksesnya dibuka gitu kan, mereka terganggu gitu. Terganggunya apa? Akhirnya pertukaran budaya itu tidak bisa dihindarkan. It means kayak misalkan dengan apa namanya, kedatangan turis itu lambat laun akan merubah culture yang bener-bener ada di situ. Nah, kalian ngerasa kalau budaya Bali hari ini itu masih kalian rasakan bener-bener sebagai seorang pemuda gitu loh. Soalnya biasanya kalau yang memberdayakan budaya itu kan orang-orang yang udah sepuh ya, orang yang sudah tua gitu ya. Tapi kita sebagai orang generasi yang harusnya melanjutkan itu malah acuh terhadap budaya kita sendiri. Kayak saya sendiri contoh misalkan, saya disuruh ngebaca aksara Jawa aja mungkin sudah gak bisa gitu loh. Tapi kalau untuk bahasa kromo inggil, kromo yang halus mungkin masih cukup bisa gitu. Nah, kalian rasa gimana tuh? Kalau aku pribadi, kalau di Bali masih justru pemuda-pemuda di Bali, pemudi sebenarnya orang-orang muda tuh pasti ikut andil dalam pelestarian budaya. Jadi misalnya kayak aku nih, mungkin orang nggak nyangka aku bisa nari Bali gitu. Pokoknya intinya rata-rata bisa nggak sih? Kamu pernah nggak sih belajar nari? Justru aku pernah belajar nari pernah gitu. Ya gitu, kayak ya dari sekecil-kecil itu kayak belajar menggambel itu alat musik Bali atau nari itu dari kecil tuh pasti ada yang bisa. Sama juga kalau di Bali itu kan kental banget sama desa adat. Jadi di desa itu udah ada namanya apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu Karang Taruna gitu. Jadi orang-orang pemuda-pemudi itu sudah ada fasilitasnya untuk melestarikan budaya di setiap desanya itu. Nah, di situ mereka punya wadah untuk mengembangkan. Gimana misalnya kalau Nyepi itu kan ada namanya apa? Sehari sebelum hari raya Nyepi itu kan ada namanya pengurupukan. Nah, di situ ada pawai gitu. Jadi yang melaksanakan itu kan orang-orang muda. Jadi udah punya porsinya masing-masing. Kalau orang tua yang sesepuh itu apa kegiatannya, kalau ibu-ibu apa, bapak-bapak apa, ada pemuda juga ada. Jadi di setiap desa adat itu memang udah punya, semua tuh pasti punya perannya masing-masing dalam pelestarian budaya. Jadi kalau menurutku emang di Bali itu walaupun banyak ya kan apa wisatawan asing tuh masuk terus, itu budaya tuh datang terus, tapi tetap masih dari apa gimana ya? Tetap masih budaya itu masih kerasa banget walaupun banyak ada yang datang tuh, soalnya sifatnya kayak oh datang ya udah silahkan gitu, kami tetap melakukan apa yang kami percaya gitu. Gitu sih. Keren sih soalnya kenapa budaya itu akan semakin pudar karena kesadaran pemudanya itu udah nggak terlalu bangga lagi sama budaya mereka gitu loh. Ngelihat kalau misalkan ada turis yang lebih keren kayak gini, mereka ikut-ikutan gitu. Padahal sebenarnya mungkin turis-turis itu datang ke Bali pengen belajar budaya Bali gitu. Mereka nggak sadar gitu. Jauh dengan budaya kita. Kayak sekarang coba Pulau Jawa aja, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, yang masih kental berapa daerah Jawa itu? Mungkin Solo, Jogja. Udah. Enggak. Padahal Jawa itu luas enggak? Iya ya. Banget malah. Kenapa? Karena kalau saya sendiri ngelihatnya, kita adalah banyak transmigran ke sini, bukan cuma dari luar negeri, tapi dari daerah-daerah lain. Mereka mencari fasilitas pendidikan di Jawa, terus kemudian mencari penghidupan di Jawa, dan itu pertukaran budayanya itu kental banget kan, gitu. Nah, kesadaran pemuda Jawa pun menurun. Bahkan kita mempertahankan budaya Jawa aja, katakanlah di Jogja atau di Solo, kalau mereka enggak mempertahankan kekeratonannya itu, ya bakal pudar juga. dan itu keren banget gitu loh. Ya, kalau itu di Bali masih terasa banget. Tapi mungkin itu juga ada turut andil di mana kan pemerintahnya sangat supportif. Iya, benar. Karena ada hukum adat di mana walaupun pemerintah sudah membuat hukum secara tertulis, tapi pemerintah masih memberikan hukum adat yang mana ya adat setiap desa adat itu punya hukumnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadinya hukum adat itu diberikan kepercayaan ke adat, jadi desa adat itu punya otoritas, misal kali ini dihukum seperti. Jadi nggak semerta-merta langsung ke polisi atau ke hakim, jadi ada proses lainnya sebelum ke yang itu. Jadi ada di istilahnya hukum adat gitu. Hukum adat. Nah, jadi kalau di Bali tuh orang tuh lebih takut sama hukum adat daripada hukum ini. Jadi intinya rasa malu. Misalnya kalau kamu di desa ini melakukan kesalahan, nah secara adat kan salah gitu. Nah itu yang ditakutin karena malu, rasa malu di antara. Tapi
lingkungannya. dari pengetahuan dan perasaanmu sebagai orang Bali, sebagai seorang pemuda dan pemudi Bali gitu kan, kamu sudah punya pikiran yang globally gitu. Jadi udah nggak terbatas sama kebudayaan yang ada di Bali doang gitu. Bahkan udah mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia atau budaya-budaya yang ada di luar Indonesia, di luar negeri gitu kan. Nah, itu akan ada kecenderungan kita tertarik. Iya. Iya kan ya? Ada kayaknya kita, ya anjir, budayaku nggak keren amat ya daripada budaya mereka gitu misalkan. Itu tuh ada pikiran di situ dan kira-kira ngerasanya gimana? Kalau ya pastilah, apalagi kita didoktrin atau dijejeli bahwa Barat itu wah gitu benar, ya. Benar. Pasti iya. Namun seiring berjalannya waktu dan lagi-lagi mungkin yang bisa saya spesifikkan adalah minat studi saya ya. Itu kan saya meneliti manuskrip kuno. Dan manuskrip kuno itu ratusan tahun lalu ya. Kita sering terkagum-kagum dengan karya-karya luar, dalam hal ini kan karya tulis menulis ya. Tapi sedangkan kita itu ratusan tahun sudah ada. Bahkan konsepnya itu wah banget, dan kalau kita kaji itu sesuai dengan Indonesia banget itu. Ternyata sebenarnya permasalahan kita itu bukan karena kita nggak suka Indonesia dan menyukai yang lain, tapi kita itu ada keterputusan. Jadi ada celah di mana dulu kita itu kuat, tapi di sela-sela tengah ini nggak ada yang menyambungkan agar ke generasi sekarang itu. Ya mungkin kita tanpa menyalahkan Indonesia atau orang yang mungkin menjajah secara budaya, tapi ya ini PR kita bersama atau khususnya sendiri bahwa sebenarnya tuh kita tuh nggak akan ada wacana westernisasi atau apa ketika memang secara dasar kita sebenarnya aware itu. Misalnya, ya kayak tadi tuh anak muda sudah diajarin tari, gamelan, bahkan bisa kumpul-kumpul ya. Nah, kalau dari sisi yang saya maksudkan tadi, andai kata dia juga diajarin dengan tulis menulis atau aksara Bali khususnya ya, mungkin secara budaya akan kuat karena orang luar kesini tuh belajar itu semua, dan itu saya tahu gitu. Okay. Singkatnya seperti itu. Jadi tetap merasa, tapi itu tidak mungkin bisa kamu rasakan ketika dari kecil kamu tidak dididik atau tidak dijajali dengan pengetahuan tentang kebalian itu. Jadi kalau menurutku ya, kalau jadi orang Bali itu ada kebanggaan sendiri gitu. Jadi kalau yang dari aku rasain sama orang-orang lain, jadi walaupun kita terpapar dengan budaya-budaya lain, tapi tetap aja terima, tapi ya diriku sendiri udah punya identitas sendiri gitu loh. Tetap ingat sama identitas masing-masing walaupun kita nerima sebenarnya, tapi ya gitu. Maksudnya bukan berarti kita nerima yang baru, kita tinggalkan yang identitas asli kita. Jadi ya gitu, menerima tanpa menghilangkan yang sudah ada. Ya gitu. Iya benar gitu. Kan itu kan ini nanti penontonnya tergantung-gantung. Padahal tadi kok tidak fun ya. Ini yang bahasa sejarah, budaya, bahasa, agama. Tidak fun guys. Nanti diganti judulnya supaya tidak clickbait. Kuliah umum. Mantap sekali, keren. Ya internalisasi gitu ya. Jadi wow. Dan memang itu masih tetap dilaksanakan sampai hari ini. Dan kalian masih merasa bangga. Karena kalau kita nggak tahu kita nggak akan bangga gitu. Jadi nenek moyang kita atau bapak kita yang sekarang udah tua gitu sudah mendidik kita, mengenalkan budaya kita, karena orientasinya nggak melulu tentang uangnya. biasanya kita melupakan budaya itu karena kita selalu mengejar uang. Budaya dibuat apa, nggak bisa bikin kamu makan. Itu kan di Bali kenapa kita masih melestarikan budaya, kan sebenarnya orang datang itu kan ngeliat budayanya selain pemandangan ya. Iya kan, apa yang dijual di Bali itu kan budayanya. Tapi kan banyak juga gini ya, kalau dibandingin ngejual budaya sama ngejual properti, jauh dibandingkan. Kalau kamu orientasinya cuma duit, orang datang ke sana. Kalian punya tanah, cari investor dengan properti. Kalian sibuk ngurusin properti atau sibuk ngurusin budaya? Kalau semua orang punya pikiran properti, siapa yang ngurusin budaya? Kalau misalkan
hasil investasi dari itu ya, investasi ke budaya sama investasi ke properti, lebih mahal mana? Lebih mahal budaya. Iya kan? Iya. Nah, tenaganya lebih besar mana? Lebih besar ke budaya. Terus hasil yang kita dapetin lebih besar mana? Lebih besar properti. Iya kan? Kalau orientasi kita uang. Gitu. Nah, biasanya emang yang membuat budaya, bahasa dan yang berbau seperti itu pudar itu karena kita sudah melupakan esensinya. Tapi kita mengejar sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Oke, untuk itu saja fun fact kita hari ini. Apakah fun, teman-teman? Kuliah umum. Gimana, mantap sekali teman-teman? ya ke Bali. Ada sesuatu yang pengen kalian sampaikan nggak dari Bali sebagai seorang pemuda dan pemudi Bali? Apa? Kalau datang ke Bali jangan lupa bawa mie rebus. Apa? Apa ya? Tidak punya pesan-pesan. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Iya, serius. Kalau tidak ada tidak apa-apa karena suatu saat saya akan datang ke Bali menemui Putu untuk minta makan. Udah. Kayaknya aku udah di Aussie. Iya. Saya kejar ke Aussie. Nanti saya juga akan main ke Belanda ya. Tunggu saya. Kita ngopi bareng. Nanti saya pengen ketemu sama temenmu yang cewek di sana. Baik. Itu masih yang mana ya? Masih tidak ada. Siapa itu? Mari kita lihat. Ini kan nanti ini jejak digital. Nanti kalau udah ketemu nanti kasih dia. Sudah pernah dikode-kode dari jauh ya. Dan dari jauh-jauh hari. Ayo, aku penasaran. Oke, itu saja untuk ngobrol santai kita yang seharusnya fun fact tapi nggak ada fun fact-nya, tapi ada beberapa fact-nya lah ya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.